Bobby Chris Ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Saya akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah ini minta pertanggungjawabannya Chris ini. Karena sempat off ya minggu lalu ya. Iya, tolong pertanggungjawabannya. Waduh, formal banget sih. Oke, jadi maaf minggu lalu itu sempat off karena banyak menyiapkan tentang ini ya, komunitas sebenarnya. Namanya itu Taman Dewasa. Nah coba spill dulu Chris, Taman Dewasa itu apa sih? Taman Dewasa ini adalah sebuah komunitas self-improvement atau pengembangan diri yang aku buat untuk diskusi dan sharing soal topik-topik tersebut. Udah ada beberapa yang join, jadi buat Sobat Boci yang tertarik atau kepo bisa cek linknya di deskripsi deh di episode ini ya. Ada tentang link Mayar itu, nanti bisa diikutin aja, masukkan kode diskonnya atau kode vouchernya nanti supaya bisa masuk gratis yang di reguler itu. Udah gitu aja promonya Chris. Iya capek soalnya promosi sudah 2 minggu ini di Instagram, di TikTok, masa di sini juga. Jangan menyerah. Gak usah nyanyi, lagu kuno banget itu udah masif itu. Ya kan bener, jangan menyerah Chris. Kita kan emang tujuannya baik bikin komunitas ini. Oh iya bener juga sih. Makasih Bobby udah ngingetin. Intinya kalau Sobat Boci ingin pembahasan soal topik pengembangan diri yang santai, tapi tetap ada interaksi 2 arah ya di dalamnya, bisa join sih di grup Taman Dewasa. Oke, lanjut aja pembahasan episode kali ini. Awalnya aku sempat bingung ya karena mau milih judul apa untuk pembahasan episode kali ini. Seperti yang Sobat Boci tahu, Om ini referensinya kebanyakan itu buku. Dan buku yang aku baca ini untuk episode kali ini menurutku agak nggak relate sih dengan topik-topik biasanya. Oh, buku apa sih itu Chris? Coba spill. Bukunya Boy Chandra. Ada yang tahu nggak? Sobat Boci atau Bobby tahu nggak? Itu yang biasanya jadi host. Bukan, itu Boy William, itu beda. Boy Chandra ini bukan artis, latar belakangnya dia itu penulis. Buku yang aku baca nih judulnya agak panjang ya, aku baca pelan-pelan. Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. Itu judulnya ya, Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai. Kok kayak galau banget itu judulnya. Bahasa apa sih itu Chris? Bukunya utamanya sih bahas tentang patah hati sih, habis diputusin pacar. Chris udah bilang lagi patah hati. Nggak cerita ke Bobby sih, disimpan sendiri. Ya kan, kebiasaan buruknya Bobby kumat terus ini. Bukan berarti aku baca buku soal patah hati berarti akunya patah hati ya. Enggak gitu. Lebih tentang belajar cinta sih dari bukunya. Tentang gimana gitu loh menghadapi kalau nanti misal itu patah hati, atau misalnya nanti lagi dikecewakan. Nah, kebetulan referensinya ya bukunya ketemu ya Boy Chandra ini gitu. Belajar cinta kok lewat buku sih, kayak orang zaman dulu Chris. Oh iya sih Chris memang orang zaman dulu ya. Aduh, bahas umur-umur ini yang gak dulu-dulu amat sih, meskipun ya barusan masuk umur kepala 3. Oh berarti Chris setuju ya, berarti udah mulai tua. Nah kan masih bahas-bahas umur terus. Coba ya sudah, jangan bahas itu. Kembali soal bukunya Boy Chandra ini aja. Iya, kasih kan ngomong. Kebiasaannya, lanjut. Seperti aku bilang di awal, buku ini utamanya sebenarnya membahas soal patah hati. Tapi judul episode ini tidak aku tulis patah hati ya, meskipun hampir sebagian besar bukunya itu bahas soal patah hati. Buku ini membahas juga sebenarnya bagaimana si penulis ini move on atau beralih dari kondisi patah hati, lalu menyembuhkan luka dan membuka hati untuk orang baru, ya pasangan baru lah gitu. Pendapatku pribadi ya ini ya, jadi tiap orang bisa pendapatnya itu beda-beda. Menurutku buku ini bagus dibaca, menyentuh, emosional, relate untuk orang-orang yang pernah atau sedang mengalami kondisi yang serupa. Seperti aku bilang di awal tadi, kondisiku nggak masuk 2 ini sebenarnya.
lagi patah hati yang enggak gitu, lagi orangnya emosional banget yang enggak gitu. Jadi menurutku sih buku ini nggak relate gitu di aku. Makanya aku sudah bilang dari di awal. Kedua, mungkin kalau Sobat Boci ngikutin aku dari lama ya, pemikiranku ini tipikal yang objektif gitu ya. Jadi melihat dua sisi gitu, pro dan kontra gitu. Melihat sisi sebelah sini, sisi juga sebelah sini. Jadi selalu melihat dari dua sisi yang berbeda. Nah, menurutku buku dari Boy Chandra ini terlalu membahas ke satu perspektif saja sebenarnya. Jadi lebih membahas sisi orang yang penulisnya sendiri, itu sisi yang tersakiti, terkhianati, gagal move on. Jadi nggak melihat sisi yang lain gitu. Meskipun disebutkan juga, tapi ini kebanyakan cuma kayak pemikiran atau perspektifnya dari penulis sendiri sebenarnya tetepan. Jadi tetap perspektifnya satu sisi gitu. Oh, berarti bukunya nggak cocok dibaca gitu ya? Ya nggak juga. Buku ini sudah aku baca sampai habis, penuh perjuangan jujur aja membaca ini. Karena nggak relate dari aku. Tapi aku harus akui susunan bahasanya itu puitis banget gitu. Karena aku dulu pernah sempat bikin puisi ya. Meskipun tidak bagus eksekusinya. Jujur aja sajak keris itu aku masih belum, agak takut aku untuk mengeluarkan lagi. Karena banyak yang komen, aduh ngomongnya kurang gimana gitu. Oke, balik lagi. Jadi buku ini memang puitis banget. Jadi kalau kamu yang tipikal melo-melo, nah itu menurutku cocok banget itu. Tapi yang kalau kayak aku misalnya baca buku yang lebih banyak datanya gitu ya agak kurang cocok sih gitu. Karena aku biasa kan membacanya non-fiksi yang seperti itu. Nah, tapi di sini aku bukan mengkritik bukunya lalu selesai enggak, tapi aku mau bahas beberapa insight yang menarik yang mungkin bisa dibilang lebih ke quote-quote bagusnya lah gitu ya dari buku Senja, Hujan, dan Cerita yang Telah Usai dari Boy Chandra ini. Khususnya buat kamu Sobat Boci yang masih gagal move on atau sedang proses untuk move on gitu ya. Pertama kita mau bahas soal kenangan. Banyak hal sih yang menjadi kenangan manis atau pahit dari emosi yang timbul saat Sobat Boci melakukan sesuatu. Entah itu sendiri atau dalam konteks ini, dalam buku ini ya yang dikhususkan bersama orang yang dicintai. Boy Chandra banyak mengungkapkan dalam tulisannya kalau kenangan itu sulit sekali untuk dihilangkan. Bahkan sampai disebutkan agak ekstrem gitu ya, bahwa kenangan buruk itu perlu untuk dibunuh gitu, dimatikan. Supaya tidak menjadi luka yang menyakiti, menyayat terus-menerus. Penulis sendiri sempat mengatakan bahwa betul, kenangan sulit dihilangkan dan satu-satunya cara untuk mengurangi sampai menghilangkan rasa sakitnya itu mengikhlaskan hal-hal tersebut. Kenangan-kenangan yang buruk, kenangan-kenangan yang tidak baik itu diikhlaskan. Ikhlas kalau kamu sudah putus dengan dia. Ikhlas kalau dia sudah sama orang lain. Ikhlas kalau kamu pernah diduakan. Ikhlas dia pernah jadi cerita dan bagian penting dalam hidupmu. Poin kedua yang masih berhubungan sama ikhlas ini adalah bagaimana proses penyembuhan luka itu. Nah, proses penyembuhan ini mulai terjadi saat Sobat Boci ikhlas dan belajar dari kesalahan-kesalahan dalam hubungan di masa lalu. Nah ini, makanya kenapa aku kasih judul move on. Yang dimaksud ya ini, belajar dari kesalahan yang lalu. Kalau nggak belajar ya berarti Sobat Boci masih terjebak dalam lingkaran setan masa lalu atau yang nggak move on gitu. Pernah nggak sih Sobat Boci lihat temen atau orang-orang dekat yang kalau PDKT atau pacaran itu polanya sama gitu? Misalnya sering putus karena pasangannya selingkuh, atau sering berantem gede karena masalah-masalah kecil, atau sering curiga sampai harus update terus gitu, harus Sherlock terus satu sama lain. Aku pernah ketemu ada orang itu sampai dia itu pasang aplikasi untuk ngerti lokasi satu sama lain gitu, biar bisa nge-track gitu. Ada yang kayak gitu. Menurutku agak berlebihan sih, tapi mungkin menurut mereka biasa aja gitu. Nah, biasanya hal-hal yang berulang seperti yang aku tadi sebutkan sebelumnya terjadi karena orang-orang ini masih belum belajar mengerti pasangannya. Mungkin ya. Dan bisa juga istilah lainnya itu ego gitu dengan diri sendiri. Namanya pasangan ya semua harus jalani barengan ya, bukan sendiri-sendiri. Bicara soal hubungan dua arah ini, Boy Chandra menjelaskan bahwa hubungan itu harus diperjuangkan. Dan diperjuangkan ini bareng-bareng, bukan salah satu aja gitu.
Karena kalau cuma salah satu, satunya berjuang, satunya acuh atau ndak peduli, ya tinggal tunggu waktu aja sih yang berjuang ini kecapean, kehabisan tenaga, habis itu pergi deh, gitu, karena sudah capek. Atau yang lebih buruk lagi dari sekedar capek dan kehabisan tenaga ya, ketika rasa itu sudah tidak ada satu sama lain. Maka hubungan tersebut jadi hambar, gak ada rasanya, gak ada seru-serunya, gak ada asik-asiknya, gak lagi nyenengin. Penulis juga berpendapat kalau bukan cuma cowok saja yang harus selalu berjuang demi cewek. Harus cowok, wah pokoknya cowok yang harus inisiasi, cowok yang harus mulai gitu, enggak. Cewek pun juga harus punya peran yang sama. Perjuangkanlah si cowok. Contohnya cewek bisa ikut mendampingi si cowok. Misalnya cowok ini lagi planning gitu, membangun karir, membangun bisnis, atau mungkin studi lanjut gitu. Nah, si cewek juga bisa berjuang, menyediakan waktu, menyediakan dirinya buat tempat curhatnya cowok misalnya ketika cowok ini butuh gitu. Dan masih banyak cara lain. Bagian terakhir yang aku mau jelaskan tentang insight menarik dari buku ini ya, dari bukunya Boy Chandra ini, sebenarnya agak kompleks sih, agak rumit, karena kita ngomong perasaan soalnya. Ketika orang-orang yang Sobat Boci sebut sebagai gebetan atau mantan, itu tiba-tiba mereka kembali gitu dalam kehidupan Sobat Boci. Gak tahu bagaimana caranya, pokoknya mereka balik lah gitu. Ditemuin di kerjaan kah, atau ada event lah, atau memang satu komunitas lah, atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau memang hubungan Sobat Boci dengan dia, si mantan khususnya ya, itu berakhir dengan baik tanpa masalah, ya oke-oke aja sih. Dan sedikit juga orang-orang yang pernah pacaran itu pas putus ya bisa temenan lagi gitu. Kayak merasa gak pernah ada hubungan apa-apa gitu. Jadi bisa temenan lagi, bisa ngobrol kayak biasa lagi gitu. Di sisi lain, ada orang-orang yang secara sengaja atau tidak itu menyisakan luka gitu saat mengakhiri sebuah hubungan. Jadi saat putus gitu ya, saat berakhir hubungan itu ada luka yang terselip gitu di belakangnya. Dan lebih parahnya, luka tersebut itu belum sembuh total. Karena kalau ngomong luka emosional, luka batin itu setiap orang penyembuhannya beda-beda ya. Ada yang sebentar, ada yang lama sekali. Ya kembali lagi karena ya ngomong perasaan pasti sangat subjektif sekali gitu. Andai kata sudah sembuh, misalnya lukanya setelah sekian lama akhirnya sudah sembuh, ketika orang-orang tersebut mantan atau gebetan atau siapapun itu yang pernah punya cerita dan mewarnai kehidupan Sobat Boci itu kembali dalam kehidupan Sobat Boci, ya memori-memori lalu itu balik lagi gitu dan membuat luka tersebut itu kebuka lagi. Menurutku di sini aku bisa bilang Sobat Boci itu integritasnya sedang diuji gitu dalam hubungan. Apakah Sobat Boci akan membiarkan orang-orang ini kembali dan Sobat Boci yakin bisa membuat hubungan yang lalu itu tidak berkaitan dengan yang sekarang? Oke, masa lalu Biarlah masa lalu. Oke, yang sekarang ya sekarang, sudah. Singkatnya sih gampangannya memaafkan, ayo kita mulai hubungan yang baru, yang lalu lupakan saja. Atau Sobat Boci memilih jaga jarak aja deh gitu. Kamu sudah memberikan aku kenangan yang buruk, luka yang mendalam, ya sudah kita jaga jarak aja, bahkan ekstrimnya sampai memutus hubungan dengan orang tersebut. Karena khawatir luka tersebut akan terbuka kembali. Jadi kita takut meskipun temenan atau bahkan mungkin mau kembali lagi jadi pasangan gitu ya, itu luka-luka itu akan kembali lagi. Memori-memori itu mengingatkan kita akan luka itu, lukanya akan kebuka lagi gitu. Yang menurutku opsi pertama tadi menurutku pribadi ya, opsi yang pertama tadi memaafkan tadi itu pilihan yang sulit banget. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kalau dari sini coba renungin deh, ketika ada orang-orang ini kembali dalam kehidupan Sobat Boci, entah bagaimana cara dan bagaimana waktu dan kejadiannya, Sobat Boci milih opsi yang mana? Intinya ketika Sobat Boci ini mulai ikhlas, lalu sembuh dari luka lama, dari hubungan yang sebelumnya, lalu berdamailah dengan diri sendiri, ikhlas itu tadi ya, berdamai, maka Sobat Boci akan berani untuk membuka hati untuk orang baru dan mulai hubungan baru. Bobby sampai tidak bisa berword-word ini karena sudah perasaan soalnya.
Oke deh, Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari Carrie Underwood. Every day is a new day, and you'll never be able to find happiness if you don't move on. Jalani setiap hari dengan senyum dan semangat baru. Dan bila Sobat Boci masih terjebak di masa lalu, ya namanya ndak move on itu. Dan kalau tadi Carrie Underwood bilang ya ndak happy berarti. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Bocin di platform-platform audio. Nah, Bobby mau ulangin sekali lagi nih. Kalau mau gabung ke Taman Dewasa, bisa klik ya. Link ada di deskripsi. Pastikan kamu bertumbuh bareng versi kecil dan dewasamu. Bye-bye.